Mulai. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nikomang Mertasari. Saya dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 23. Baik, pendapat saya tentang video yang Bapak berikan. Saya berpendapat bahwa menurut saya cara-cara hukum seperti itu harusnya dirubah dengan mencari alternatif lain. Dengan penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan pendekatan peradilan restoratif, di mana mekanisme ini memungkinkan adanya diskresi dari pihak penyidik, yakni kepolisian, atau mekanisme deponering yang dimiliki oleh kejaksaan sebagai penuntut untuk tujuannya agar beban bagi sistem pidana tidak terlalu berat. Akhir-akhir ini kasus pidana ringan ini juga menunjukkan intensitas peningkatan seharusnya dalam menyikapi fenomena meningkatnya kasus-kasus seperti ini harus dipahami akar mulanya sebagaimana besar dari masalah sosial ekonomi. Fenomena ini tidak saja menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menangani penegakan hukum terhadap orang lanjut usia ini juga menurut harus mengacu pada UU nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, khususnya pasal 5 dan pasal 18 yang menjamin pelayanan kasus bagi lansia untuk layanan dan bantuan hukum, termasuk pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia, termasuk layanan dan bantuan hukum di luar dan atau di dalam pengadilan. Bercermin dari kasus-kasus seperti ini, ke depan kita perlu memikirkan kembali upaya-upaya penanggulangan kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh warga miskin yang sifatnya mediasi dan preventif agar hak memperoleh keadilan sebagaimana dijaminkan oleh konstitusi bisa tercapai. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebagai contoh, mengenai sikap masyarakat dalam menggunakan sabuk keselamatan, apakah karena taat pada undang-undang lalu lintas ataukah karena takut pada polisi lalu lintas, bahkan takut akan mahalnya denda yang dikenakan, merupakan cermin dari sikap kebanyakan individu di Indonesia. Masyarakat yang takut pada hukum bukan masyarakat yang patuh pada hukum. Patuh pada hukum bukanlah tujuan yang tertinggi. Tujuan tertinggi adalah setiap individu dalam masyarakat bersifat di bawah alam sadarnya sesuai dengan tujuan hukum. Di sini hukum diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan contoh tersebut, perlu diadakan suatu pengenalan pendidikan hukum sejak dini sehingga mampu memberikan kesadaran hukum bagi setiap individu dan dapat menjadi penopang proses penegakan hukum yang sangat efektif. Sekian dari pendapat saya tentang video saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.